di antara jahiliyah mereka, ya. Kalau mereka punya anak perempuan lahir, maka mereka lakukan dua perkara. Mungkin mereka langsung kuburkan hidup-hidup, atau dibiarkan untuk hidup sampai umur sekitar 7 tahun, 8 tahun, baru kemudian dikubur hidup-hidup. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, ya. Yaitu tatkala al-mau'udah, yaitu anak perempuan yang dikubur, dibunuh tanpa dosa, ya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa mereka dibunuh. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Kalau diberi kabar kepada mereka bahwasanya anaknya adalah anak wanita, maka wajah mereka pun, ya, marah, ya, kemudian malu, ya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi, maka dia pun sembunyi dari kaumnya. Begitu buruk kabar yang dia dengar, ternyata anaknya perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Apakah anak ini dibiarkan hidup sampai umur 7-8 tahun baru kemudian dibunuh, ataukah sekarang langsung dibunuh? Cuma dua pilihan, dibunuh langsung atau ditunda, dikuburkan hidup-hidup setelah umur 7 atau 8 tahun. Ini kebiasaan buruk yang sempat beredar di sebagian kabilah Arab. Tidak semua kabilah Arab, tapi sebagian kabilah Arab. Konon, ya, timbulnya kebiasaan ini dikarenakan ada perseteruan di antara dua kabilah. Lantas salah satu kabilah kalah, kemudian anak perempuan dari kepala sukunya ditawan oleh kabilah yang lain. Kemudian hiduplah anak perempuan dari kepala suku ini di kabilah yang lain. Akhirnya suatu hari kepala suku ini ingin menebus anaknya, menebus putrinya. Ternyata putrinya tidak mau ditebus. Rupanya dia sudah jatuh cinta kepada salah seorang dari kabilah musuh tersebut. Maka sejak itu kemudian ayahnya, sang kepala suku, bersumpah, kalau saya punya anak perempuan lagi akan saya bunuh. Sehingga akhirnya setiap dia punya anak perempuan dia bunuh. Setiap dia punya anak perempuan dia bunuh, karena dia jengkel kepada putrinya yang tadi dianggap berkhianat. Maka jadilah ini sebagai kebiasaan di kalangan sebagian kabilah di Jazirah Arab. Dia di antara sebab. Di antara sebab yang kedua, ya, karena kalau anak perempuan menurut mereka tidak ada faedahnya. Anak perempuan, ya, hanya menambah beban kehidupan, mencari makan bagi mereka sudah merepotkan. Yang kedua, kalau mereka pun besar tidak akan bisa memperkuat suku tersebut, karena dahulu orang-orang Arab, kabilah-kabilah mereka sering terjadi pertikaian, saling perang-perangan, sehingga mereka membutuhkan pasukan yang banyak atau anggota yang banyak. Nah, kalau ternyata anaknya perempuan lagi, maka ini hal yang sangat memalukan. Sehingga jika dikabarkan anaknya perempuan, dia malu, ya, maka dua yang dia lakukan, dia kuburkan tatkala itu langsung, begitu lahir langsung dikuburkan, atau dia tunggu sampai berusia 7 atau 8 tahun, dibiarkan setelah umur 7 atau 8 tahun anak wanita tadi dihias, kemudian dilepaskan dari ibunya dengan penuh kesedihan, dibawa oleh ayahnya, nanti di tengah padang pasir dilemparkan dalam sumur, dikubur hidup-hidup, ya. Ini kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah, ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah perkara yang sangat aneh, ya. Namun itu pernah terjadi. Ini untuk bisa menggambarkan betapa rusak kondisi Jazirah Arab secara moral sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, masalah, ya, benci terhadap anak perempuan ternyata masih berlanjut sampai zaman sekarang. Sebagian orang benci atau malu kalau anaknya perempuan, ya. Mungkin tidak sampai pada tahapan dibunuh, ya. Tidak sampai tahapan tersebut, ya. Tetapi begitu misalnya di USG, ya, tadinya istrinya mengandung, dia senang sekali, istri saya mengandung, cerita ke sana sini. Tahu-tahu di USG ternyata anaknya perempuan, mulai berubah sikap terhadap apa? Istrinya. Mulai berubah sikap terhadap istrinya, mulai kurang disayang, mulai kurang dielus-elus lagi, ya. Karena ketahuan dalam janin ternyata anaknya perempuan. Ini sebenarnya adalah tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah yang masih berlanjut di sebagian kaum muslimin, benci terhadap anak perempuan, ya. Islam
melarang hal ini ya. Bagi Islam anak perempuan mulia sebagaimana anak lelaki juga mulia. Oleh karenanya kalau kita bahas tentang keutamaan anak perempuan tentu bahasanya akan lebih panjang lagi, tapi saya ingatkan ini di antara kebiasaan jahiliyah yang masih berlanjut sampai sekarang. Kalau tahu ada anak perempuan ya, maka dia benci kepada istrinya. Terkadang dia marah-marah kepada istrinya, apalagi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan lagi, anak keempat perempuan lagi, anak kelima perempuan lagi, dia poligami, anaknya lagi perempuan lagi. Jadi hal ini apa namanya, ada tradisi jahiliyah ya. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kata Allah, Allah memberi anugerah kepada sebagian orang anak-anak perempuan tok, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang Allah beri anugerah hanya anak laki-laki saja. Dan sebagian orang au yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan, sebagian orang punya anak laki-laki dan anak perempuan. Dan sebagian orang Allah tidak berikan anak sama sekali, mandul ya. Jadi semuanya, apakah anak kita perempuan semua ini anugerah dari Allah, anak laki-laki anugerah dari Allah, ada yang dua-duanya laki-laki perempuan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, mereka tidak suka anak perempuan dari dua sisi. Anak perempuan ini tidak bisa memperkuat mereka, yang kedua hanya mempersulit kehidupan mereka. Laki-laki disuruh kerja ya, kemudian cari nafkah, membantu mereka, bisa digunakan untuk ikut serta dalam berperang. Anak perempuan repot sehingga mereka akhirnya membunuh anak perempuan. Bagi mereka anak perempuan adalah anak yang hina. Karenanya tradisi yang lain juga dari sisi benci terhadap anak perempuan, ada juga tradisi jahiliyah yang masih berlanjut sampai sekarang, yaitu tidak ingin punya anak karena takut tidak bisa kasih makan. Tidak ingin punya anak karena takut tidak bisa kasih makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut tidak bisa kasih rizki, takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi makan kepada anak-anak kalian dan juga kepada kalian. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini, tidak boleh seorang kemudian membatasi anak, tidak mau melahirkan, tidak ingin punya anak karena takut miskin, takut tidak bisa rezeki kepada anak tersebut, takut anak tersebut mengambil jatah dia, maka ini adalah kebiasaan jahiliyah. Maka jika ada di antara kita yang kemudian tidak mau punya anak banyak, sebabnya karena takut tidak bisa kasih makan, itu adat jahiliyah, bentuk suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda misalnya dia ingin mengatur kelahiran atau menjarangkan kelahiran dengan sebab yang lain, bukan karena takut tidak bisa kasih makan, maka itu lain perkara. Tapi pembicaraan kita tentang orang yang tidak mau punya anak banyak karena takut tidak bisa kasih makan ya, maka itu adalah bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah adat jahiliyah ya. Dan kalau antum ke Eropa, ya antum akan lihat ya perbedaan antara orang Islam dengan orang-orang Eropa ya. Orang-orang Islam ya, misalnya saya pergi ke taruhlah ke Amsterdam atau ke Australia ya, orang-orang Indonesia, orang-orang Islam Masya Allah anaknya banyak ya. Mereka berjalan bawa anak 2, 3, 4 ya, kemudian dorong pakai kereta bayi, dalam mobil anaknya rame-rame. Beda dengan orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim ya, tidak ada anak yang dibawa ya, yang dibawa anjing, yang dibawa apa? Anjing ya. Jadi hampir-hampir mereka, banyak di antara mereka tidak mau nikah. Banyak di antara mereka sudah menikah tidak mau punya anak ya. Kenapa? Ada bentuk ya anak itu merepotkan, kemudian nanti kalau sudah besar tidak tahu berterima kasih, durhaka dan macam-macam. Ya, adapun orang-orang Islam ya banyak mereka punya anak, bahkan di negara-negara Eropa mereka punya anak, populasi mereka cepat sekali tumbuh dan berkembang. Karena mereka husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tinggal di negara non muslim dan mereka minoritas, punya anak banyak enggak ada masalah. Toh rezeki tetap berjalan. Makanya benar pepatah orang, banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki itu benar, karena setiap anak sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya kepada para hadirin, Bapak-bapak sekalian. Coba kita bandingkan kondisi kita tatkala kita masih belum punya anak dengan setelah punya anak. Lebih banyak rezeki kita tatkala masih bujangan atau setelah punya anak? Terus coba bandingkan lagi, waktu punya anak 2 dengan punya anak 5 ya. Rezekinya lebih banyak mana? Punya anak 2 atau punya anak 5? 5. Benar atau tidak? Benar. Maka benar kaidah tersebut, banyak anak banyak rezeki. Allah yang berfirman, nahnu narzuquhum wa iyyakum.
Kami yang beri rezeki kepada mereka, yaitu anak-anak dan juga kepada kalian. Karena kita punya anak, Allah akan beri rezeki melalui kita. Tentunya kita harus berusaha.